Indonesia, tepatnya di Bali, kini dikuasai oleh warga asing. Contoh macam villa-villa yang begitu banyak, begitu megahnya, itu milik warga asing. Kalau hal-hal macam ini dibiarkan, semakin lama Indonesia ini akan dikuasai warga asing. Dari sisi negatifnya soal Bali, kini wisata Bali menjadi destinasi wisata tidak layak dikunjungi. Wah, ya halo teman-teman semuanya, dari Sabang sampai Merauke, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Amin. Nah, di hari ini kita akan memberikan reaksi berkaitan dengan beberapa hari yang lalu. Kreator dari tetangga sebelah ini mengatakan bahwasanya Bali ini sekarang dikuasai asing. Banyak turis dari mancanegara yang membeli tanah dan juga membeli properti di Bali ya. Alhasil dia mengatakan bahwasanya Bali ini sekarang dikuasai oleh asing. Dan dia juga mengatakan Bali ini sekarang menjadi destinasi wisata yang tidak layak dikunjungi. Wah, jadi inilah salah satu contoh narasi yang menyesatkan yang tentunya disampaikan oleh kreator negara tetangga kita. Jadi apakah benar orang asing, wisatawan asing membeli tanah di Bali, apalagi sampai menguasai? Nah, apakah benar beritanya? Langsung aja kita lihat videonya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Indonesia, tepatnya di Bali, kini dikuasai oleh warga asing. Jadi orang Malaysia ini memberi reaksi ataupun juga memberikan antisipasi kepada kerajaan agar hal macam ini tak terjadi juga di Malaysia. Oke, nggak usah berlama-lama, rinciannya itu macam mana, langsung kita simak saja videonya. Sekarang ni tengah hangat diperbincangkan di platform media sosial, yang mana ini adalah berita BBC daripada Indonesia yang mengatakan sebahagian besar tanah-tanah di Pulau Bali telah dimiliki oleh warga asing. So ini telah menyebabkan penduduk asli, so korang tengoklah penduduk asli ni, diorang dah merasa macam orang asing dah di bumi sendiri. Ini yang terjadi di Pulau Bali, dan hal ni diperdebatkan oleh rakyat kita lah, orang Malaysia, dan mereka mengatakan, meminta untuk kerajaan mengetatkan SOP dan garis panduan untuk warga asing memiliki kediaman di Malaysia. Dan aku rasa bersyukurlah pulau-pulau kita ni, baik daripada Perlis sampailah ke Sabah, masih lagi bukan menjadi pulau yang seperti Pulau Bali ni lah. So semoga keadaan ini kekal dan kerajaan tidak mengubah apa-apa SOP dan syarat-syarat yang berkaitan lah, dan semoga syarat-syarat yang berkaitan dengan pemilikan tanah oleh warga asing ni terus diperketatkan, supaya mereka suka, tapi mereka boleh datang ke negara kita, tetapi untuk duduk dalam jangka masa yang lama untuk membeli atau menjadi owner kepada tanah ni diperketatkan. Okay. Penegakan hak atau perilaku tidak bisa diterima. Anda yang memutuskan. Seorang investor asing mengklaim memiliki perjanjian sewa selama 15 tahun. Namun, warga Indonesia yang berada di Bali itu rela menjual tanahnya kepada warga asing yang tanpa ada dokumen ataupun yang menyalahi aturan ya. Jadi kita juga tak boleh menyalahkan warga asing, karena sebetulnya puncak ataupun sumber permasalahan ini itu di warga kita sendiri. Di Malaysia itu pun juga ada sebagian, tapi sangatlah berkurang. Maka dari itu Malaysia itu lebih antisipasi, lebih berwaspada, lebih berhati-hati agar tak jadi macam di Bali ini. Karena kalau di Bali ini memang rata-rata di sana itu warga asing atau para bule-bule ya, para turis-turis. Setelah turis dari luar negara pergi ke Bali itu tak mau balik. Karena kenapa? Karena di situ mendapatkan peluang untuk mengembangkan bisnisnya ataupun memulai bisnis di situ, geng.
Contoh macam villa-villa yang begitu banyak, begitu megahnya itu milik warga asing. Kalau hal-hal macam ini dibiarkan, semakin lama Indonesia ini akan dikuasai warga asing. Dari sisi negatifnya soal Bali, kini wisata Bali menjadi destinasi wisata tidak layak dikunjungi. Wah, parah ini geng. Kita tengok. Setelah kita melihat video tadi ya, yang berkaitan dengan kreator Malaysia, ini memberikan tanggapannya bahwasanya Bali ini pertama dikuasai oleh asing, yang kedua orang asing di Bali membeli properti, membeli tanah, ini menjadi pemilik tanah ataupun properti tersebut. Dan juga kreator negara tetangga ini mengatakan bahwasanya Bali ini sekarang menjadi destinasi wisata yang tidak layak dikunjungi. Wah, jadi apakah benar wisatawan asing ataupun orang asing ini dapat membeli tanah ataupun menjadi owner tanah tersebut di negara Indonesia? Tentunya hal itu salah kaprah, guys. Tidak pernah ada warga negara asing ataupun wisatawan asing membeli tanah di Indonesia ataupun di Bali. Ini menjadi hak milik. Jadi kalaupun mereka memang membeli tanah di Indonesia ataupun di Bali, itu hanya sewa ataupun hak guna bangunan, tidak mungkin menjadi hak milik ataupun sertifikat hak milik. Beda cerita kalau misalkan wisatawan tersebut memiliki KTP ataupun kartu tanda penduduk Indonesia. Itu bisa yang menjadi hak milik ataupun menjadi owner dari tanah tersebut ataupun properti tersebut. Ataupun dia memiliki istri ataupun suami dari orang Indonesia ataupun orang Bali, ya tentunya bisa menggunakan nama istri ataupun suaminya yang berwarga negara Indonesia ataupun memiliki KTP Indonesia. Jadi narasi-narasi seperti ini dari negara tetangga kita, itu harus kita counter, guys. Itu harus kita lawan. Jangan sampai narasi seperti ini menyesatkan. Apalagi sampai ditonton oleh negara lain. Selain itu, kreator ini juga menyampaikan bahwasanya wisatawan asing yang ke Bali ini tidak mau pulang, ingin menetap di Bali, ini menjalankan bisnis di Bali. Dan jika dibiarkan, lama-kelamaan Indonesia ataupun Bali dikuasai oleh asing. Karena di beberapa waktu yang lalu, ada satu turis dari Australia yang mengklaim bahwasanya dia memiliki tanah 1,1 hektar di Bali, dan itu akan dijadikan sebuah klub ataupun bar di Bali. Tentunya ini menimbulkan keresahan di Bali sendiri dan menimbulkan banyak pertanyaan masyarakat Bali ataupun netizen Indonesia. Kok bisa seorang turis asing memiliki tanah di Bali sampai dengan 1 hektar? Alhasil setelah dicek, ternyata turis asing ini tidak memiliki tanah tersebut. Jadi hanya menyewa dan hanya dibuat konten di YouTube. Jadi beritanya ini hoax ya, bahwasanya wisatawan asal Australia ini memiliki tanah tersebut. Jadi bedanya Bali ataupun Indonesia dengan negara tetangga kita sangat beda jauh. Wisatawan asing yang ke Bali ataupun ke Indonesia ini ingin belajar seni budaya dan juga bahasa Indonesia. Berbeda dengan wisatawan asing yang ke negara tetangga kita. Mereka sampai mengibarkan bendera negara mereka. Apa pernah ada orang Australia, orang Amerika, orang Rusia yang ke Bali ini mengibarkan bendera mereka? Tidak pernah ada. Ataupun turis asing yang memaksakan bahasa ataupun budaya mereka ke Bali. Tidak ada. Malah sebaliknya, wisatawan asing ke Bali ini belajar seni budaya dan juga bahasa Indonesia. Bahkan ada yang bisa bahasa Bali. Karena mereka sebelum ke Bali, ke Indonesia, mereka belajar dulu bahasa Indonesia dan juga mempelajari seni budaya dari Bali. Berbeda dengan negara tetangga kita, tidak perlu belajar karena bahasanya sama. Banyak wisatawan Cina yang tidak mau kembali ke Cina, dan itu real datanya. Selain itu juga kreator dari negara tetangga kita ini juga mengatakan bahwasanya Bali ini sekarang menjadi destinasi wisata yang tidak layak dikunjungi. Wah, ini sih sebuah narasi yang menyesatkan. Karena di tahun 2024 ini, menurut situs dari Amerika,
destinasi wisata pulau terbaik di Asia ataupun di dunia. Bali ini menduduki peringkat 1 terbaik di Asia dan juga menduduki peringkat 3 terbaik di dunia. Dan wisatawan asing yang ke Bali itu berjumlah 4,7 juta jiwa. Dan masyarakat Bali itu sangat menjunjung tinggi seni budaya mereka. Makanya saya sendiri juga respect ya ke masyarakat Bali. Jadi tidak benar apa yang dibicarakan oleh kreator dari negara tetangga kita, bahwasanya orang asing ini menguasai Bali. Lama-kelamaan, jika terus dibiarkan, orang asing akan menguasai Bali. Malah mereka membawa uang ke Bali dan menghabiskannya di Bali. Mereka bekerja di luar negeri dan menghabiskannya di Bali. Karena di Bali sendiri, untuk kehidupan itu jauh lebih murah dibandingkan negara-negara lain di Eropa ataupun Amerika. Makanya mereka betah di Bali. Gimana nih tanggapannya netizen Indonesia berkaitan dengan kreator negara tetangga kita menganggap bahwasanya Bali ini akan dikuasai oleh orang asing ataupun wisatawan asing. Dan juga kreator negara tetangga kita ini menganggap bahwasanya Bali ini sekarang menjadi destinasi wisata yang tidak layak dikunjungi. Wah, jangan lupa komen, baku hantam, dan crot di kolom komentar. See you the next video, bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Sedular. Jangan lupa klik subscribe dan share kat Vincent Samuya.